Kita awali informasi hari ini, Saudara. Puluhan pedagang teras Malioboro II menggelar aksi unjuk rasa menuntut penundaan relokasi Jilid 2 sebelum adanya dialog dua arah antara pedagang dan juga pemerintah. Menurut pedagang, dialog menjadi sangat penting terkait informasi relokasi seperti model lapak, lokasi lapak, dan luas lapak. Kami juga akan merespon terkait dengan Puluhan pedagang teras Malioboro II kembali melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut pemerintah menunda kebijakan relokasi Jilid 2. Tuntutan ini disampaikan karena merasa tidak pernah dilibatkan, padahal sudah meminta adanya komunikasi dua arah sejak tahun lalu. Menurut pedagang, dialog itu menjadi sangat penting karena omset mereka turun drastis semenjak tidak berjualan di Selasar Malioboro. Dalam aksi tersebut, para pedagang membawa spanduk bertuliskan petisi rakyat untuk kesejahteraan PKL dengan ditandatangani 831 pedagang teras Malioboro II yang tergabung dalam Paguyuban Tridharma. Pendamping hukum Paguyuban Pedagang Teras Malioboro II, Raka Ramadan mengatakan, para pedagang memiliki hak untuk dilibatkan secara aktif di dalam proses perencanaan pembentukan dan pelaksanaan partisipasi publik. Namun, sampai saat ini masih belum terlihat dilakukannya proses penataan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kota. Aksi unjuk rasa ini juga bertujuan untuk menyampaikan klarifikasi bahwa para pedagang tidak pernah tahu kalau hanya akan menempati teras Malioboro II selama 2 tahun. Pasalnya, pihak Paguyuban pernah menanyakan ke pemerintah kota namun belum mendapat jawaban yang pasti. Mereka juga tidak tahu akan dipindah ke Beskalan dan Ketandan. Terkait pemberitaan sudah adanya komunikasi dengan individu bukan kelompok pedagang, Supriyati selaku Ketua Paguyuban Pedagang mengatakan, komunikasi dan kesepakatan itu terjadi pada tahun 2022 saat relokasi jilid pertama dengan Ketua Tridharma sebelumnya yang sudah tidak ada sangkut pautnya dengan pedagang. Para pedagang tidak anti relokasi, tetapi hanya ingin komunikasi terbuka yang melibatkan seluruh pedagang sebelum direlokasi. Para pedagang menyampaikan tuntutan agar relokasi jilid 2 ditunda sebelum adanya komunikasi arah antara pemerintah dan pedagang. Hari ini kita masih dalam kondisi kecewa sama pemangku kebijakan, dalam hal ini Pemda DIY dan juga Pemkot Kota Yogyakarta. Teman-teman PKL tadi sudah disampaikan bahwasanya yang diinginkan hanyalah ruang dialog. Yang diinginkan adalah komunikasi dua arah, yang diinginkan adalah ruang partisipatif untuk mencari solusi bersama. Tapi kenapa lagi dan lagi ketika ingin berbicara dengan pemangku kebijakan, kita masih harus menyampaikan kepada teman-teman media terlebih dahulu selaku perantara di sini. Ini kan berarti ada sesuatu permasalahan. Seharusnya pemangku kebijakan ketika melihat masalah yang terjadi selama 3 tahun bahkan beberapa waktu belakang, bersikap arif, bersikap bijak, buka ruang dialog, ajak teman-teman pedagang untuk mencari solusi bersama. Iya Mas, kalau yang sebelah sini ya terutama yang pinggir sini, yang blok belakang itu memang dibandingkan yang di depan lebih sepi yang belakang, posisinya kayak gitu. Perbedaannya dengan dulu zaman masih di Selasar atau seperti apa? Kalau di Selasar ya kan semuanya kelewatan toh Mas, jadi ya semua pengunjung itu bisa melihat, bisa langsung kelihatan barangnya, jadi semuanya laku Mas. Kalau di sini kan ya kalau udah dapet yang di depan ya mungkin di belakang nggak dilewati, jadi ya nggak laku gitu. Yulianto menjadi salah satu pedagang yang terdampak penurunan omset semenjak pindah di teras Malioboro II. Lokasi lapak baju batiknya di lorong pojok sisi selatan dengan yang jarang dilewati orang. Sebelumnya, ia berjualan baju batik, tapi berganti berjualan soto di lapaknya untuk sekedar menyambung hidup. Terkait relokasi jilid 2, Yulianto berharap adanya ruang dialog dengan pemerintah sehingga nasib para pedagang akan lebih diperhatikan. Demikian, Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta, melaporkan.